Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 110. Bisakah aku benar-benar berjalan di jalan itu menuju kekacauan utama dari lembaga suci kuno? Pria kecil itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dari pemahamannya hari ini, dia sudah tahu bahwa institusi suci ini tidak dapat dibuka secara acak. Membukanya untuk satu orang dalam lebih dari 10 tahun sudah cukup bagus. Namun, kali ini, Paviliun Mending Surga sudah memilih Si untuk masuk. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk masuk lagi. Terlepas dari kenyataan bahwa para tetua dari Tanah Suci telah mengatakan bahwa selama seseorang memiliki kinerja yang luar biasa dengan bakat alam yang luar biasa, mereka akan memiliki kesempatan, ini hanyalah kata-kata penyemangat. Institusi suci kuno. Pria kecil itu berkata dengan keras sebelum berbalik dengan tekad. Seorang pria muda maju di jalan itu. Dia memiliki reputasi keberadaan yang setara dengan dewa dalam kelompok usianya. Seolah-olah langit dan bumi menyatu saat sejumlah besar suara ilahi bergema keluar. Sepertinya para dewa kuno sedang melantunkan. Si kecil tidak membiarkan dirinya menjadi tertekan, dan dengan cepat membuang masalah ini dari pikirannya. Dia meraih Hairy Ball di bagian ekornya, lalu menyelinap pergi ke area misterius seperti pencuri. Meskipun saat ini jauh di malam hari, pemandangan di sekitarnya terlihat jelas. Ini adalah halaman yang sangat besar dengan semua jenis tumbuh-tumbuhan. Ada juga sungai kecil yang mengalir di bawah jembatan, juga paviliun di mana-mana. Ada karakteristik tertentu pada struktur ini, dan semuanya sangat kuno. Jembatan dan paviliun semuanya tampak seolah-olah bisa runtuh kapan saja, karena belum diperbaiki selama ribuan tahun. Vegetasi masih tumbuh, tetapi jembatan melengkung dan struktur lainnya ini tampak seperti sesuatu yang telah ada sejak zaman kuno, dan sudah diambang kehancuran. Dia diam-diam berjingkat ke dalam sambil meraih Hairy Ball di bagian ekornya. Sepasang mata besar Hairy Ball berputar dan berbalik. Itu tidak marah setelah ditangkap oleh ekornya. Seperti si kecil, ia juga penasaran dan mengamati seluruh tempat ini. Ini adalah tempat paling misterius di Paviliun Mending Surga dan menempati dari 10 hingga 100 li. Itu adalah halaman kuno yang besar tempat roh penjaga tinggal di pengasingan. Biasanya, tidak ada yang berani masuk ke dalam. Ini karena fakta bahwa mereka semua telah diperingatkan sebelumnya. Tidak ada yang menjaga tempat ini, karena hal seperti itu sama sekali tidak perlu. Akankah roh penjaga paviliun surga mending membutuhkan perlindungan dari manusia? Roh penjaga adalah orang yang menjaga seluruh tanah suci ini. Tuan roh penjaga, saya datang ke sini dengan hati yang penuh rasa hormat. Bukankah dikabarkan bahwa beberapa murid yang ditakdirkan bisa mendapatkan bimbinganmu? Dengan pikiran yang saleh, saya datang ke sini untuk meminta bimbingan Anda. Pria kecil itu bergumam sambil mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat ini. Dia sedang mencari di tanah untuk beberapa obat roh. Hidung kecil Hairy Ball terus-menerus bernapas saat matanya bersinar dan mengamati ke segala arah. Bagaimana mungkin tempat di mana roh penjaga tinggal begitu kosong? Mereka berjalan masuk, dan semakin jauh mereka masuk, semakin takjub mereka. Jumlah vegetasi berkurang, dan tanah menjadi lebih tandus sampai tidak ada 1 inci rumput pun yang tumbuh. Ketika lelaki kecil itu tiba di sini, dia merasakan cahaya ilahi di dalam tubuhnya meledak dan mulai bersinar. Helai energi esensi meninggalkan tubuhnya saat semua jenis pola misterius muncul di tanah. Hairy Ball berteriak ketakutan juga. Itu berjuang bebas dari tangan si kecil, dan bergegas ke bahunya sambil memperlihatkan ekspresi menakutkannya. Si kecil menghirup udara dingin, dia akhirnya mengerti mengapa tempat ini begitu kosong.
Ada kekuatan iblis yang mengeluarkan energi dari bumi dan merampas seluruh tempat kehidupan ini. Aneh bahwa dia baru merasakannya setelah memasuki wilayah ini. Jika dia mundur sedikit saja, dia tidak akan merasakan kekuatan seperti itu lagi. Apa yang terjadi dengan roh penjaga paviliun surga mending? Apakah ada yang salah dengan itu? Si kecil terus-menerus bingung saat dia dengan hati-hati mondar-mandir ke depan. Tanah tandus di depannya seperti gurun. Sepertinya dia tiba di gurun yang luas, karena hanya ada pasir dan batu di sini. Itu sangat sunyi, dan suara langkah kakinya dapat terdengar sangat jauh. Guardian Spirit, aku di sini menunjukkan penyembahanku untukmu. Bukankah setiap murid memiliki kesempatan? Kamu tidak bisa membuat kesalahan, gumam lelaki kecil itu dengan galak. Dia benar-benar penasaran saat dia berjalan lebih jauh ke dalam. Tempat yang sunyi ini sangat sunyi dan terpencil. Dia maju lebih dari 10 li, dan seluruh tubuhnya bersinar seperti matahari saat simbol menutupi tubuhnya dengan rapat. Mereka terus-menerus melindunginya dari kekuatan iblis. Sangat kuat. Itu menyerap energi halaman di sini, dan melahap esensi surga juga. Apakah roh penjaga mengolah beberapa jenis teknik misterius? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat untayan-untayan cahaya ilahi mengalir turun dari langit. Bintang-bintang dan bulan perak di langit semuanya memercikan cahaya perak. Seolah-olah tetesan hujan perak jatuh ke jurang gurun. Dia akhirnya mendekat. Ada tanda-tanda vegetasi yang muncul setelah si kecil tiba di depan halaman kuno. Ini adalah halaman di dalam halaman, dan dinding yang mengelilinginya. Perjalanan waktu telah meninggalkan seluruh tempat ini penuh dengan banyak bekas luka. Pintu-pintunya sudah lama membusuk, dan dindingnya penuh dengan tanaman merambat biasa. Tidak ada obat roh, juga tidak ada pohon berharga yang tumbuh di sini. Hanya ada vegetasi yang paling biasa di sini. Kenapa energi esensi di sini tidak dirampas? Si kecil kagum karena halaman ini benar-benar kuno. Hanya ada satu batu yang tersisa, dan semua struktur telah runtuh dengan tanaman merambat yang menutupinya. Taburan cahaya turun ke halaman. Tanaman biasa ini telah menerima sebagian dari manfaat ini. Akibatnya, mereka berkembang pesat, dan tempat ini tidak menjadi gurun. Ini terlihat seperti halaman keluarga kuno. Si kecil menyadari kelainan setelah masuk, dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada 3 lapisan ke halaman ini. Gerimis cahaya berkembang di dalam halaman belakang saat langit penuh cahaya bulan turun ke dalamnya. Roh penjaga jelas ada di sana. Si kecil melintasi tempat ini dan menemukan bahwa semua rumah di sini telah runtuh dan terkubur di bawah rumput liar. Bahkan jembatan lengkung yang terbuat dari batu itu runtuh dengan tanaman merambat yang menjalar di atasnya sekarang. Semakin dia melihat, semakin dia merasa seolah-olah ini adalah kediaman keluarga kuno. Akhirnya, dia mendekati halaman belakang dan menjadi sangat gugup. Ketika dia tiba, energi esensi di dalam tubuhnya tidak lagi terkuras, dan sebaliknya, rasa hormat yang tak terlukiskan menguasainya. Menghormati roh penjaga. Dia berbicara ketika dia sangat jauh, lalu dia dengan lembut dan diam-diam memasuki halaman belakang. Ini, dia akhirnya mengerti. Ekspresi terkejut keluar dari mata si kecil saat dia menghadapi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Gerimis cahaya tak berujung memercik di sini, membuat kemegahan perak menguap ke udara. Itu membuat tempat ini tampak suci dan menguntungkan. Sebuah tanaman yang tepatnya adalah Guardian Spirit dari Heaven Mending Pavilion tumbuh di sana. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Itu tidak gemerlap dan juga tidak hijau. Itu kuning dan sakit-sakitan, seolah-olah akan layu. Ini adalah pohon anggur labu yang merangkak di atas tumpukan batu. Tidak ada kemegahan atau cahaya ilahi yang datang darinya.
itu hanya kuning dan layu. Itu tidak terlalu besar sama sekali, dengan panjang 5 hingga 6 meter. Daunnya jarang, seolah-olah musim gugur telah tiba untuk menyedot kekuatan hidupnya. Pohon anggur yang mengering hanya memiliki sedikit kekuatan hidupnya yang tersisa. Dikelilingi oleh daun kuning, dan bahkan hujan rintik-rintik yang memenuhi langit tidak dapat menyembuhkan kondisinya. Cahaya bintang dan cahaya bulan sangat terang saat mereka turun, membuat seluruh halaman belakang ini tampak seperti hamparan putih yang luas. Mereka menuangkan ke dalam pokok anggur, tetapi masih tampak bersemangat rendah seperti sebelumnya, dan sangat kekurangan kekuatan hidup. Ini adalah roh penjaga paviliun mending surga, pohon anggur kuno yang hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu membuat hati orang bergetar meskipun sudah terlihat lemah dan sakit. Tampaknya telah mencapai tahun senja, namun masih memiliki kekuatan yang tak terlukiskan seperti dewa. Ini seharusnya tidak benar-benar menjadi Tuhan, kan? Pria kecil itu bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia menutup mulutnya dan tidak mengatakannya. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu sebelum dia akhirnya berhasil berbicara lagi. Dia mengulangi kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya saat dia berjalan. Mata hitamnya yang besar melontarkan pandangan licik ke pokok anggur untuk melihat reaksinya. Pohon anggur kuno yang tenang dan tanpa suara itu sepertinya telah kehilangan kekuatan hidupnya. Ih, ada labu lain. Di bawah penutup daun kuning menyembunyikan labu hijau lain. Ukurannya mirip dengan labu kuning berkilau yang dimiliki oleh tetua-tua dari Heaven Mending Pavilion. Mereka berdua seukuran telapak tangan, tetapi warnanya berbeda. Mata besar si kecil menatap bulat sempurna saat dia menemukan bahwa labu ini sangat ajaib. Semakin dia melihatnya, semakin dia takut. Sepertinya itu berisi dunia di dalamnya, dan bisa menindasnya kapanpun dia mau. Lebih jauh lagi, aura kekacauan utama yang tertinggal di sekitar area itu tampaknya tertahan di dalam labu. Hairibol dengan patuh diletakkan di pundaknya. Sangat jarang melihat makhluk itu tidak berani bergerak 1 inci pun. Pada kenyataannya, itu sama dengan si kecil. Ia sangat ingin mengambil labu ini, hanya saja, itu adalah sesuatu yang bisa dia katakan, tetapi tidak bisa dilakukan. Sepertinya ini adalah tempat yang cukup bagus untuk berkultivasi, gumam si kecil. Dia duduk dan membiarkan hujan rintik-rintik menyebar ke tubuhnya. Setelah dia menerima sebagian darinya, seluruh tubuhnya menjadi rileks, dan simbol-simbol mulai bergema. Dia melirik roh penjaga, hanya untuk menemukan bahwa tanaman merambat itu tidak bergerak. Daunnya diam tanpa reaksi sama sekali. Paman Guardian Spirit, kamu tidak menentangku berkultivasi di sini, kan? Pria kecil itu bertanya, lalu dengan cepat menambahkan, apakah kamu terluka? Saya tahu tentang pohon willow yang mengalami cedera yang jauh lebih parah dari Anda. Seluruh tubuhnya mandul, dan hanya 1 cabang yang tersisa, tetapi ia masih bisa bangkit kembali. Si kecil ingin berteman dengannya. Namun, setelah dia berbicara, tanaman merambat itu masih tidak bergerak. Itu tidak terluka oleh kekuatan eksternal. Itu hanya karena ia telah hidup lama, dan telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan hidupnya. Selama ada harapan di hatimu, bahkan jika seluruh dunia hilang, kamu masih bisa hidup dengan luar biasa. Aku mendukungmu, Paman. Pria kecil itu mengacungkan tinju kecilnya. Dia mencuri pandang lagi dengan matanya yang besar dan menemukan roh penjaga masih tidak bereaksi. Dia hanya bisa menghela nafas panjang sebelum bergumam, ini tidur. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan sopan dan berkultivasi di sini. Si kecil memvisualisasikan True Primordial Record di dalam hatinya, dan dengan hati-hati memeriksa penggunaan misterius dari simbol-simbol yang tercatat di sana. Dia duduk di bawah tanaman merambat dari labu sambil tetap sangat serius, dia dengan cepat menempatkan dirinya di tempat. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya,
dan dedaunan kuning bergoyang. Seluruh pohon anggur labu dengan lembut bergoyang saat gerimis cahaya perak memercik. Itu membuat seluruh tempat ini tampak sangat suci dan menguntungkan. Tanpa mengetahui berapa banyak waktu yang telah berlalu, si kecil terus memahami catatan primordial sejati sampai dia samar-samar mendengar tangisan besar. Dia tiba-tiba membuka matanya untuk menemukan labu hijau itu bergerak. Ada simbol kuno yang berkedip-kedip di atasnya, disertai dengan aura kekacauan utama yang membuatnya tampak sangat misterius. Dia khawatir. Dia ingin melihat simbol dengan jelas, tetapi setelah terus mencoba, dia masih gagal. Itu tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Dia menenangkan pikirannya sekali lagi, dan memperhatikan bahwa di area di mana simbol-simbol itu berkedip, langit dan bumi bergemuruh. Dia menemukan bahwa itu jauh lebih mudah untuk dipahami daripada catatan primordial sejati. Si kecil menjadi bersemangat. Ini benar-benar tempat yang luar biasa. Di kedalaman malam, tidak ada suara yang terdengar. Si kecil bangun setelah duduk sebentar. Dia tahu bahwa dia harus pergi, dan harus kembali pada malam hari. Ketika dia pergi, dia terkejut. Mungkinkah ini benar-benar rumah tangga kuno, dan pohon anggur labu ini ditanam oleh orang-orang itu? Mungkinkah itu tidak pernah ingin meninggalkan tempat ini? Setelah melihat halaman yang hancur dan tempat yang sunyi ini, perasaan aneh menguasainya. Lebih dari 10 li di sekitar area ini menjadi gurun, dan hanya tempat ini yang sama seperti sebelumnya di mana rumput biasa masih tumbuh. Apakah roh penjaga sengaja melestarikan tempat ini agar terlihat seperti dulu? Apakah itu mengenang atau memikirkan kembali sesuatu? Si kecil merasa bahwa Guardian Spirit ini memiliki cerita sendiri. Akhirnya, dia memberi hormat ke halaman belakang di belakangnya sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Dia memutuskan bahwa dia akan kembali besok malam. Begitu dia melangkah keluar dari halaman, si kecil tiba-tiba menjadi ngeri, dan dia mundur beberapa langkah. Bola berbulu juga memekik tanpa henti karena semua bulu di sekujur tubuhnya menjadi tegak. Pria kecil itu melebarkan matanya yang besar dan menatap ke depan. Di luar gerbang, ada seorang penatua dengan rambut abu-abu penuh dan sepasang mata kosong. Kepalanya ditusuk oleh pedang kuno berbintik-bintik karat. Lengannya tergantung ke bawah, dan kuku jarinya yang panjangnya setengah kaki hitam pekat dan benar-benar menakutkan. Pakaiannya sangat kuno, itu tampak persis sama dengan gaya dalam buku-buku kuno, dan membuat rambut orang berdiri. Apakah ini orang kuno? Dia tidak bernapas, juga tidak memiliki denyut nadi, tidak ada satupun jejak kekuatan hidup pada dirinya lagi. Dia hanya berdiri di sana saat kedua matanya yang kosong yang tampak seperti dua lubang hitam membuat semua orang ketakutan. "Senior, kau menghalangi jalanku," pria kecil itu berbicara. Tanpa suara dan terengah-engah, sesepuh ini menghilang seperti dia belum pernah muncul sebelumnya. Namun, si kecil merasakan punggungnya menjadi dingin, lalu dia tiba-tiba berbalik, dan kulit kepalanya langsung mati rasa. Ditambah lagi, Hairi Ball semakin ketakutan sampai-sampai meloncat-loncat di bahu si kecil, karena sesepuh berambut abu-abu ini berada di belakang si kecil. Dia praktis menempel di punggung si kecil. Rambut si kecil berdiri tegak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. "Shua!" Penatua ini menghilang tanpa suara dan terengah-engah sekali lagi. Kali ini, dia tidak muncul di belakangnya, dan langsung muncul di antara reruntuhan dinding halaman. Selanjutnya, itu mengeluarkan beberapa suara wu seperti sedang menangis. Itu terlalu cepat, itu sepertinya muncul entah dari mana saat ia menciptakan kembali tubuhnya. Adegan ini benar-benar mengerikan. Dia tidak memiliki kehidupan, dan kekuatan hidup di dalam tubuhnya rusak. Bagaimana dia masih bisa bersikap seperti ini? Pria kecil itu mundur selangkah. "Wu,
Dahinya ditembus oleh pedang kuno saat rambutnya yang acak-acakan bergoyang ke depan dan ke belakang. Bahkan sepertinya ia pergi ke halaman belakang dan berdiri di samping roh penjaga sambil terus-menerus menangis. Kemudian akhirnya muncul di depan si kecil lagi untuk menghalangi jalannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.